Saya kira saat ini pihak kementerian melalui Satgasnya sudah mulai melangkah. Semoga nanti apa-apa yang tadi menjadi harapan para anggota dan juga anggota baik yang di saat ini koperasinya sedang bermasalah maupun juga anggota-anggota di luar koperasi tersebut yang memang membutuhkan kepercayaan terhadap koperasi yang mereka menjadi anggotanya. Saya kira pihak kementerian saat ini dengan Satgas sudah melakukan langkah-langkah dan kita support, kita dukung agar secepatnya dapat diselesaikan. Paling tidak ada kepastian. Mohon maaf dengan segala hormat, mungkin saya di luar konteks. Saya pun adalah nasabah Jiwasraya yang menghadapi masalah. Sampai saat ini pun sudah 3 tahun 4 tahun belum ada penyelesaiannya bagi saya. Tapi ada ketenangan karena memang sudah ada intervensi dari pihak misalnya pemerintah untuk ikut di dalam mengatasi persoalan itu. Jadi saya kira memang hal itu kita serahkan dan pihak kementerian nampaknya sudah melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Semoga ini sesuai dengan harapan kita bersama begitu. Baik, Pak Ruli. Lalu Pak, jika kita membahas mengenai perbankan begitu, kita lihat bahwa perbankan ini kan memiliki lembaga penjamin simpanan begitu. Dan sementara untuk Oh industri, iya. ya, sementara untuk industri perasuransian juga akan segera memiliki program penjamin polis begitu. Lalu bagaimana Pak dengan koperasi? Apakah Bapak menilai bahwa koperasi juga perlu memiliki begitu Pak, artinya lembaga penjamin? Saya kira ini pertanyaan menarik ya. Saya tidak di birokrasi lagi, saya mau bebas aja ngomong di sini karena sebagai ungkapan keprihatinan saya secara pribadi terhadap persoalan itu. Jadi gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia itu sebut sajalah puluhan tahun atau belasan tahun yang lalu sudah bicara tentang pentingnya LPS ini. Dan kita mendukung di dalam undang-undang yang dikeluarkan termasuk juga di perundang-undangan. Saya mau buka-bukaan aja deh. Di undang-undang yang kemarin terakhir masuk ke legislatif, itu sudah tertuang. Demikian juga di Undang-Undang Cipta Kerja, di undang-undang karena saya ketua panjanya untuk klaster UMKM dan koperasi sudah memasukkan pentingnya lembaga penjamin simpanan anggota untuk koperasi. Jujur sajalah, saya buka-bukaan sajalah. Kementerian Keuangan di saat-saat terakhir menolaknya. Kita paham penjelasannya, tetapi sebetulnya penjelasannya terlalu hitam putih. Mestinya ada upaya memisahkan memang koperasi yang bisa masuk menjadi skema LPS dan mana yang memang koperasi yang sebut saja belum bisa ke situ, harus dipisahkan. Jadi tentang LPS ini satu sudah didengungkan sudah sejak lama dan itu penting. Kedua dalam prakteknya koperasi itu juga membutuhkan backup bagi para anggotanya yang menyimpan dana di koperasi. Tetapi yang ketiga ada persoalan-persoalan yang sering kita hadapi pada saat tahap akhir penyelesaian perundang-undangan. Saya bongkar saja itu karena memang ini ke depan tidak boleh terjadi dan tidak boleh lagi ada pihak yang menghalangi kehadiran LPS bagi koperasi. Itu saja. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan begitu ya bahwa artinya jika nanti undang-undang koperasi ini di amandemen perlu ada aturan begitu ya yang mengatur selain daripada pengawasannya juga, lalu juga perlu ada lembaga artinya untuk penjamin begitu ya simpanan dari para anggota koperasi. Tapi selain daripada itu apalagi Pak yang artinya perlu dimasukkan jika nanti undang-undang koperasi ini di amandemen? Ya, saya kira sebetulnya sebagian kan sudah diperbaharui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saya katakan saat itu saya ketua panjanya dari pemerintah. Bahwa ada hal-hal yang misalnya tentang usaha, ya kegiatan usaha sudah mulai terbuka, kemudian rapat anggota bisa online dan lain sebagainya. Itu sudah ada perubahan-perubahan. Tapi yang memang membutuhkan terobosan di dalam konteks undang-undang itu memang penguatan satu yang paling penting adalah pengawasan di mana memang kedua harus diikuti juga dengan kehadiran LPS. Ya, kemudian yang ketiga kehadiran
OJKK itu ya, OJK-nya koperasi. Saya kira 3 hal penting ini harus masuk agar koperasi ini bisa berperan sebagaimana koperasi di luar negeri. Jangan salah, koperasi di luar negeri itu luar biasa. Kita belajar dari Singapura, bahkan dari Malaysia saat ini juga sudah berkembang. Kita bisa banyak belajar di dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Sebagaimana negara-negara yang lain juga sukses menjalankan koperasi. Baik Pak Ruli, lalu Pak terkait dengan pembagian pengawasan dari koperasi begitu. Ini kalau kita lihat nantinya koperasi yang bersifat open loop akan diawasi oleh OJK begitu, tapi untuk yang koperasi closed loop akan diawasi oleh Kemenkop UKM. Untuk prospeknya ke depannya dengan adanya pembagian kewenangan untuk pengawasan dari koperasi ini, Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Ruli? Ya, itu bagus-bagus saja. Tapi paling tidak ada 2 persoalan pokok yang harus diwaspadai, disikapi dan dipersiapkan. Satu, mengenai definisi dan kriteria 2 koperasi yang dimaksud itu harus clear and clean dan bisa diterima oleh masyarakat koperasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, mohon maaf, karena saya punya pengalaman pribadi saat menyelesaikan persoalan antara gerakan koperasi dengan OJK di tahun 2019. Jadi pihak OJK pun harus mempersiapkan infrastruktur untuk bisa masuk dalam ranah koperasi karena memang perbankan dengan koperasi itu memiliki ideologi filosofis yang berbeda, implementasi di dalam sebut saja manajemennya juga itu agak berbeda. Jadi memang perlu ada semacam power sharing antara gerakan koperasi dengan OJK supaya ada titik temu dan tidak terjadi misunderstanding. Sebagaimana masa lalu saya tidak mau menyampaikan itu, tapi itu pernah terjadi. Ya, itu saja barangkali. Baik